Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 267 bisu makan koptis. Sudah lama, masalah ini harus diselesaikan, kamu bisa menelepon dan bertanya. Wan Siling melirik waktu itu dan berkata kepada putranya, jangan tunda kembali makan malam, pamanmu minta pergi makan malam, keluarga akan bersatu kembali. Wan Weiyun setuju, dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wan Xiaochuan, tetapi tidak ada yang menjawabnya, jadi dia buru-buru menelepon lagi. Kali ini saya menjawabnya, tetapi suara seorang wanita berdering dari ujung lain telepon, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Hei, halo, apakah ini anggota keluarga Wan Xiaochuan? Dia terluka dan sekarang menerima perawatan di rumah sakit kami. Cepat kemari. Apa yang terjadi dengan anakku?" Hati Wan Weiyun bergetar, dia berdiri dan buru-buru berkata, "Rumah sakit mana kamu?" "Rumah sakit rakyat." Wanita di ujung telepon itu segera menutup telepon. "Ayah, ini tidak baik, Xiaochuan terluka." Wan Weiyun berbicara kepada Wan Siling dengan panik, segera mengenakan mantelnya dan mengambil kunci mobil untuk pergi keluar. "Apa?" Kulit Wan Siling tiba-tiba berubah, dia buru-buru bangun dan mengenakan pakaian, dan mengutuk, "Aku bilang jangan biarkan dia pergi, jangan biarkan dia pergi, kau tidak akan mendengarkan, He Jiarong sialan ini. Cucuku yang terbunuh sebelum kematiannya terluka, bahkan jika bajingan kecil ini mati, dia harus turun ke 18 tingkat neraka." Ketika dia berbicara, nadanya penuh dengan kemarahan dan kebencian, seolah dia mengira Lin Yu sudah mati, dan cucunya hanya terluka dalam prosesnya. Setelah majikan Wan Siling tiba di rumah sakit rakyat, mereka mengetahui bahwa Wan Xiaochuan berada di departemen ortopedi, jadi mereka tidak sabar untuk segera berlari. "Bagaimana kabar cucuku?" Wan Siling menemui asisten dokter di luar dan bertanya dengan cemas, "Wan Xiaochuan, nama cucuku adalah Wan Xiaochuan. Apakah Anda anggota keluarga Wan Xiaochuan? Dia sedang melakukan operasi di ruang operasi." Asisten dokter berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, tidak ada bahaya bagi kehidupan untuk saat ini." "Operasi? Operasi macam apa?" Wajah Wan Siling tiba-tiba merosot, ia mengira itu hanya trauma kulit. "Kenapa harus dioperasi?" "Saya asisten dokter. Saya tidak tahu secara spesifik. Anda bisa bertanya setelah dokter keluar setelah operasi." Setelah berbicara, asisten dokter bergegas pergi dengan sesuatu. "Kok bisa kok?" Wan Siling mengerutkan kening dan bergumam, agak bingung. "Ayah, jangan khawatir, diperkirakan anak ini tidak patuh. Dia juga melakukan tangannya saat membunuh bajingan kecil itu dan melukai jarinya." Wan Weiyun mendengus dengan suara rendah, meskipun dia mengira Lin Yu sudah mati sekarang. Tapi dia masih membenci Lin Yu. Wan Siling dan putranya menunggu di luar lebih dari 1 jam sebelum pintu ruang operasi dibuka. Dokter Guo Wan Siling, kepala ahli bedah, juga mengenalnya, dan ketika dia keluar, dia meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan cemas, "Xiao Guo, bagaimana kabar cucuku?" "Elder Wan, jangan khawatir. Jangan khawatir, dokter." Guo dengan cepat mendukungnya dan ragu-ragu, "Sudah kubilang, kamu harus menahannya." Hati Wan Siling tiba-tiba terbanting, firasat buruk melonjak di dalam hatinya, dan dia membuka mulutnya tanpa berbicara. "Dokter Guo, apa yang terjadi dengan anakku? Kamu bisa memberitahuku?" kata Wan Weiyun bersemangat. Ulna kedua lengannya telah patah, dan telah tersambung. Masalahnya seharusnya tidak besar, tapi... "Dokter." Guo menyeka keringat di kepalanya dan berkata, "Ada sedikit retakan di tulang belakang lumbar, dan saraf pinggang rusak. Tidak perlu dioperasi. Dalam hidup ini, mungkin tidak akan pernah berdiri lagi." Begitu suaranya turun,
Wan Siling tiba-tiba merasa seseorang telah menabrak palu di dahinya, matanya menjadi hitam, dan dia segera bersandar. Ayah. Wan Weiyun juga patah hati dan tergesa-gesa untuk membantu ayahnya, tapi kakinya lembut dan dia memeluk ayahnya dan jatuh ke tanah dengan engah. Ayahku, ayahku. Para dokter termasuk dokter Guo segera mengulurkan tangan untuk membantu Wan Siling dan Wan Weiyun. Cucuku, cucuku. Wan Siling berdiri tegak, matanya yang berlumpur berwarna abu-abu, matanya berkaca-kaca, dan ada sepasang di dadanya, jelas sedikit sesak. Ayah. Wan Weiyun juga menangis, hatinya terpotong seperti pisau, menahan rasa sakit dan berjalan di dadanya untuk ayahnya. Setelah beberapa lama, Wan Siling menjadi tenang, duduk di kursi di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan mendesah, menyeka air matanya, dan bergumam, apa yang terjadi, apa yang terjadi? Siapa yang mengirim anakku? Wan Weiyun merobek kerah dokter Guo dengan mata merahnya. Itu polisi. Dokter Guo mengguncang tubuhnya dengan ketakutan. Dia tahu bahwa kekuatan keluarga Wan tidak dapat tersinggung olehnya sebagai seorang dokter kecil. Dia buru-buru menjawab kebenaran, mereka masih berada di luar pintu setelah dikirim. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Anak itu sudah pergi. Cepat, hubungi Deputi Biro Zhang dan tanyakan apa yang terjadi. Wan Siling merasa sakit dan marah. Wakil Biro Zhang, katanya adalah wakil Biro-Biro Keamanan Umum Negara. Itu adalah jaringan Wan Jia mereka. Wan Weiyun telah menyapa wakil biro ini Zhang sebelumnya. Jika sesuatu terjadi pada Lin Yu kali ini, biarkan dia tolong urus itu. Wan Weiyun dengan cepat menghubungi nomor Deputi Biro Zhang dan berkata dengan penuh semangat, Deputi Biro Zhang, apakah Anda tahu tentang anak saya? Tentu saja saya tahu, semua orang telah menelepon polisi, apakah saya tidak tahu? Wakil Biro Zhang berkata dengan suara yang dalam, ini rumah sakit tempat saya mengirim anak Anda. Panggil polisi. Siapa yang menelepon polisi? Wan Weiyun terkejut. Siapa lagi? He Jiarong. Kata wakil Biro Zhang dengan dingin. Dia Jiarong. Wan Weiyun mengguncang tubuhnya tiba-tiba, panik dan ngeri, dan berkata dengan cemas, dia. Bukankah dia sudah mati? Apa yang mati? Baiklah. Nada suara Deputi Zhang penuh dengan ketidaksenangan. Aku menangkapnya kembali, dan biarkan dia pergi. Lepaskan, kenapa biarkan dia pergi? Wan Weiyun sangat marah dan tersipu dan berkata dengan getir, bukankah dia menyakiti anakku? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa putranya membawa begitu banyak orang ke sana, bagaimana dia bisa dipukuli seperti ini oleh Lin Yu. Bisakah anak itu tahu cara bertarung? Apa yang bisa kamu lakukan jika itu dia? Suara Deputi Zhang juga penuh dengan kesal, siapa yang dicari oleh anakmu yang berharga? Penjahat buronan tingkat A nasional. Ada ribuan keluarga di rekening mereka dengan kamu dana di rekening, tahukah kamu apa kejahatannya? Dan anakmu yang menembakkan senjatanya lebih dulu. He Jiarong adalah orang yang membela diri secara normal. Setelah aku berbicara dengannya untuk waktu yang lama, dia setuju untuk menjadi pribadi. Jika orang-orang pegang-pegangannya dan menolak untuk memaafkan, jika Anda mengajukan banding, anak Anda akan menjadi orang yang menderita pada akhirnya. Lalu, bagaimana dengan hal ini? Wan Weiyun terkejut dan tergagap dengan mulut terbuka. Saya tidak peduli. Jika Anda tidak ingin melupakannya, maka saya akan mengambil kembali orang-orang sekarang. Anak Anda akan dihukum dan keluarga Anda akan terlibat. Jangan salahkan saya. Zhang Deputi Ju mendengus dingin, merasa kesal. Anak itu melakukan hal bodoh dan menyeka pantat mereka sendiri, dan dia sangat tidak baik. Jangan, Deputi Biro Zhang, aku di sini bukan untukmu, jangan marah. Wan Weiyun tiba-tiba panik saat mendengarnya, dan berkata buru-buru. Lao Wan, dengarkan nasihatku. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan tenang. Jika kamu tidak marah, tunggu sampai nanti untuk menemukan kesempatan untuk membersihkan anak itu.
Deputi Zhang menghela nafas dan nadanya mereda. Jika bukan karena Wan Jia memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan repot-repot mengatakan banyak hal kepada Wan Weiyun. Setelah menutup telepon, Wan Weiyun memiliki wajah suram dan kebencian di matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "He Jiarong, aku harus membuatmu tidak bahagia." Setelah Wan Siling mengetahui bahwa Lin Yu tidak mati dan memukuli cucunya setengah mati, tekanan darahnya melonjak, dia pingsan lagi karena marah, dan langsung dikirim ke bangsal VIP rumah sakit. Wan Weiyun ingin menangis tanpa air mata, dan tega mati. Semula ia ingin membunuh He Jiarong, tapi malah ayah dan anaknya sendiri yang dirawat di rumah sakit karena kebingungan. Apa-apaan ini? Mungkinkah He Jiarong ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Weiyun, bagaimana kabar ayahmu? Pada saat ini, Wan Sixun, kepala keluarga Wan, bergegas dengan putra tertuanya Wan Weichen, dan 2 pengawal mengikuti di belakangnya. Dari segi penampilan, Wan Sixun sangat mirip dengan Wan Siling, hanya saja ia tidak memiliki janggut, usianya lebih dari 70 tahun, dan ia berjalan dengan kekuatan yang besar, yang sejalan dengan gaya bisnisnya yang gencar dan penuh semangat. "Paman, kakak laki-laki, kamu di sini. Kamu pasti tuan dari ayahku." Wan Weiyun tidak bisa menahan tangis saat melihat paman dan kakaknya. "Weiyun, jangan bersemangat, katakan sesuatu perlahan." Wan Sixun mengerutkan kening dan berkata. Setelah Wan Weiyun berbicara dengan Wan Sixun tentang sebab dan akibat dari masalah ini, Wan Sixun mengerutkan kening dan memarahi, "Fuzi, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak dapat menemukan seseorang yang dapat diandalkan." Alasan kenapa dia marah bukan karena Wan Weiyun menyewa seseorang untuk membunuh Lin Yu, tapi karena orang yang dicari Wan Weiyun terlalu tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun dalam bisnis, dia telah melakukan hal semacam ini sendiri. Setelah berbicara, wajahnya tenggelam, matanya penuh kedinginan, dan dia berkata dengan dingin, "He Jiarong ini benar-benar sombong dan sombong di usia yang begitu muda. Dia bahkan berani menyentuh keturunanku. Ayah, haruskah aku mencari seseorang untuk membersihkan anak ini?" kata Wan Weichen dingin. "Itu tidak akan berhasil selama periode ini. Aku akan membicarakannya setelah embusan angin berlalu." Wan Sixun mengerutkan kening, dan kemudian tiba-tiba berbaring, seolah-olah dia telah merencanakan. Setelah Lin Yu keluar dari kantor polisi, dia langsung kembali ke rumah sakit, merasa sangat puas. Kali ini dia menghapuskan Wan Xiaochuan, dan itu dianggap telah sangat menekan arogansi Wan Jia, membiarkan mereka tahu bahwa dia tidak sangat menggertak. Karena wakil biro Zhang meyakinkan dirinya untuk menjadi pribadi, maka dia tidak perlu berpegang pada Wan Jia, karena jika ingin benar-benar peduli pada Wan Jia, dia tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya. Dalam beberapa hari ke depan, benar-benar tidak ada pergerakan dari Wan Jia. Tampaknya kali ini kekalahan bodoh ini, mereka bertekad. Tetapi Lin Yu tahu bahwa ini hanya ketenangan sementara, dan Wan Jia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tapi dia tidak peduli, jika Wan Jia benar-benar ingin bermasalah dengannya, maka dia akan menggunakan Wan Jia sebagai batu loncatan untuk menjadi terkenal di ibu kota. Pagi ini, Tang Hao tiba-tiba menelepon Lin Yu, "Tuan He, apakah Anda punya waktu di malam hari? Kementerian Perdagangan mengadakan pertemuan pertukaran bisnis untuk mengundang Rong Qin Meiyan. Saya ingin merepotkan Anda untuk menemani Anda. Aku akan pergi ke sana bersama." "Di mana Sue Qin?" Lin Yu bertanya-tanya, "Lepaskan dia. Dia tidak tahu bagaimana melakukan bisnis, jadi tidak masuk akal baginya untuk pergi pada kesempatan ini. Tuan Sue telah kembali ke Qinghai. Sepertinya saya tidak memiliki banyak beban sendiri. Jika Anda tidak sibuk, ayo pergi dengan saya." Tang Hao memohon. Pertukaran ini akan berdampak positif bagi perkembangan masa depan perusahaan kita. Artinya, dan beberapa raksasa bisnis termasuk keluarga Li juga akan pergi ke sana. Saya sarankan Anda mengikuti untuk saling mengenal.
Keluarga Lee. Ketika Lin Yu mendengar bahwa dia menyebutkan keluarga Lee, yang sama terkenalnya dengan keluarga Wan, dia langsung tertarik, dan langsung setuju. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.